Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sari Putri Nurtini. Di sini saya akan membahas tentang epistemologi. Akan ada 8 subbab dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pengertian epistemologi. Dari bahasa Yunani, episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang lingkup pengetahuan serta pertanggungjawaban atas pernyataan yang mengenai pengetahuan yang dimiliki. Karena epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang berfokus pada pengetahuan yang dimana kita ketahui filsafat itu seni bertanya, maka epistemologi ini merupakan salah satu seni bertanya yang pertanyaan-pertanyaan filosofinya itu ditujukan pada pengetahuan. Misal, bagaimana kita mengetahui? Apa tolak ukur kita mengetahui? Itulah yang disebut dengan epistemologi, yang arah pertanyaannya itu seputar tentang pengetahuan. Gitu. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat epistemologi. Ada 3 sifat epistemologi: evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif adalah memberi penilaian apakah suatu pengetahuan dapat diberikan sudah benar atau dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Normatif, selain memberi pengetahuan suatu pengetahuan yang diberikan benar atau salahnya, epistemologi juga mengatur norma-norma yang memberikan tolak ukur nalar bagi kebenaran. Misalnya, sesuatu dianggap benar jika dapat memenuhi tolak ukur, seperti harus sesuai ilmiah, harus responden, harus berkesinambungan. Kesesuaian dengan kenyataan itu tolak ukur dalam epistemologi. Yang ketiga adalah kritis. Kritis di sini sifatnya mengkritik, tidak mudah percaya. Dia tetap menguji terus-menerus apa yang sudah dihasilkan dari kegiatan mengetahui. Setelah mengetahui dan dipublikasikan, maka itu terus diuji keasahannya, apakah sudah diasah atau belum. Baik, selanjutnya ada 3 jenis epistemologi. Yang pertama, metafisis, skeptis, dan kritis. Metafisis adalah episteme yang mendekati gejala pengetahuan yang bertitik tolak dengan pengandaian-pengandaian metafisika. Epistemologi ini merangkak dari satu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia bisa mengetahui pernyataan tersebut. Misal, Tuhan itu ada. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu ada? Jadi, ini tuh kayak kita berangkat dari konsep, lalu menguji bagaimana kita mengetahui hal tersebut. Yang kedua adalah skeptis. Berangkat dari keraguan, meragukan segala sesuatu. Proses keraguan ini tidak sekedar meragukan, tapi ini sebagai metode, jadi masih seperti meyakini kebenaran. Jadi tidak betul-betul kita tuh meragukan segala sesuatu. Jadi oke, selanjutnya adalah asal-usul pengetahuan. Beberapa tokoh seperti Plato dan Aristoteles telah membahas tentang kebenaran dan asal-usul pengetahuan tentunya. Secara umum, pengetahuan berasal dari pengalaman dan akal manusia. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui intuisi yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung, ya ini maksudnya. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperoleh melalui ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dan bersistem gitu. Oke, yang selanjutnya adalah metode dalam teori pengetahuan. Di sini kita akan membahas 5 metodenya. Yang pertama, metode induktif, yaitu dari khusus ke umum. Metode deduktif,
yaitu berasal dari umum ke khusus. Yang ketiga adalah metode positifisme. Nah, metode ini tuh dikeluarkan oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan positif, serta menyampingkan segala di luar fakta atau menolak metafisika. Yang diketahui secara positif adalah segala hal yang nampak dan segala gejala. Yang keempat adalah metode kontemplatif. Akal dan indera manusia memiliki keterbatasan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga hasilnya akan berbeda-beda, jadi perlu intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi dapat dilakukan dengan cara berkontemplatif atau perenungan, seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Intuisi dalam tasawuf disebut dengan marifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Oke, yang kelima adalah metode dialektis. Metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat atau kecakapan melakukan perdebatan. Metode ini diajarkan oleh Socrates, sedangkan Plato menyebutnya sebagai diskusi logika. Menurut Hegel, dialektika digunakan untuk mengkompromikan hal-hal yang berlawanan seperti diaktor. Manusia diatur dengan baik, tapi tidak punya kebebasan. Negara dan warga negara punya kebebasan tak terbatas, tapi hidup dalam kekacauan. Demokrasi, kebebasan masyarakat dibatasi oleh undang-undang dan kehidupan tidak kacau. Baik, yang keenam ada landasan epistemologi metode ilmiah. Landasan epistemologi metode ilmiah mencakup cara ilmu memperoleh dan menyusun pengetahuannya. Berdasarkan kerangka pemikiran yang bersifat logis, unsur-unsur metode ilmiah ini adalah langkah-langkahnya, jenis-jenisnya, dan batas-batas dari metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan bagian dari epistemologi yang merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapat pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan. Dalam konteks epistemologi, metode ilmiah menjadi cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Baik, yang ketujuh yaitu ada fungsi epistemologi dalam kehidupan Islam. Epistemologi berguna untuk menjelaskan keterlibatan Tuhan dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, tujuan hidup manusia juga akan selalu dikaitkan dengan Tuhan. Yang kedua ada agama Islam dipercaya bahwa seluruh alam semesta ini adalah wujud kasih sayang Tuhan. Sehingga apabila manusia menyerahkan diri kepada Tuhan, ia akan selamat. Yang ketiga ada Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia. Yang keempat, kalau orang percaya kepada Tuhan, hidup juga harus menjadi kesaksian tentang kepercayaan itu. Nah, untuk pembahasan terakhir kita adalah tujuan epistemologi. Tujuan utama epistemologi adalah untuk membantu kita memahami sifat, asal, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga membahas bagaimana manusia mempersepsikan dunia di sekitar mereka dan bagaimana pengalaman dan bahasa memainkan peran dalam pembentukan pengetahuan. Selain itu, epistemologi membantu menjelaskan bagaimana ilmuwan memperoleh pengetahuan dan bagaimana mereka memverifikasi kebenaran dari klaim-klaim mereka. Cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih
Kurang lebihnya jika ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.